Oh, sejarah orang yang kamu ajarkan di tiap-tiap sekolah, mereka di media daring dan juga kawan-kawan. Hei, ulangi kami kembali dengan suara pena bak senapa. Keberadaan mereka kerja asing yang akan di Maluku Utara. Maraknya izin usaha pertambangan. Dikasih bom 5.000 peserta dari Tiongkok. Lalu, siapa yang berani pasang dada membela pribumi? Panggilan mengawali sangat mereka dengan diri. Wea, BB, puluhan pekerja yang tidak memiliki izin dikawasi. Tenaga kerja asing yang memakai visa wisata segeralah dideportasi. Dengan Pasifik Gua Mortai terancam pertambangan pasir besi. Kemana? Kemana tuan-tuan? Inflasi imigran keuntungan sepihak. Ya, itulah strategi Tiongkok. Persetan dengan bonus demografi. Kalau negara tidak mengapresiasi kinerja-kinerja lokal. Kami bukan lawatan. Kelayakan buruh-buruh pun disepelekan. Merampas hak pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan hanya tergiur mengerus sumber daya alam daerah. Ancaman masalah PHK menjelma kaki bayi dalam tumpukan bara mewabah. Kepentingan pusat menjadi tugas daerah bayar lunas. Komunitas oligarki datang merampok hak-hak tanah kami. Pribumi tetaplah menjadi kami, sekalipun genderang ditabur. Pribumi tetaplah menjadi babu, sekalipun genderang ditabur. Ini bukan puisi rindu, risalah ini moga menusuk di setiap kalbu, menari di lantai identitas, integritas. Puisi pamflet ini kami bacakan sebelum naas, gelap mata di depan berkas dan sandi berantas. Awas, sekali alat terbaca dan kalimat terdengar. Tanah bergetar, angin ribut, laut bergelombang. Biarlah kami kena wacana akrobat isu Natuna. Lebih urgen ialah investor asing mematok tanah. Sudah muak dengan bisik-bisik menangkap penguasa. Sekarang sudah saatnya merangkai lini tangkai lini sebagai senjata. Hei, berkaca pada solidnya perlawanan Bali tolak reklamasi. Kami barisan anak negeri menolak tanah kami dieksploitasi. Kian meradang pulau panjang kami yang manis. Sadar tak sadar kita sedang bicara. Siu rumah era menangis. Lantaran mimpi negara yang besar kayak rusak dan besar kami. Hutan kami diproteksi, tanah leluhur kami dikotori. Sisakan jarum berkarat dalam tumpukan cerahi. Nafsi di nafsi, itulah akhir kita nanti. Bersiaplah, kontrol diri di RI. Setakai mawar untuk Indonesia. Taburan cempaka di atas tanah Nusantara. Adalah simbol tanda duka dari kami untuk Indonesia. Entah sebagai penghormatan atau salah perpisahan. Sungguh, ini sudah keterlaluan. Air mata di Papua belum selesai tak meringkat. Kini tangisan anak-anak Riau melawan kabut asap terdengar lantang. Sedang investor bertukar tawa dengan segelas kopi di atas meja. Republik City. Perwakilan rakyat tak serius berunding. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sangatlah tak penting. Revisi Undang-Undang KPK dan rancangan KUHP tak pantas diterima. Jangan bikin negara ini menjadi lautan darah. Jangan bikin negara ini menjadi lautan darah. Cukuplah Timur Leste menjadi pelajaran. Kita butuh perenungan. Atau anak-anak Nusantara akan melarikan diri dan memilih merdeka secara terang-terangan. Hentikan kegilaan ini dari sekarang. Jika tak mau Nusantara terpecah belah dengan kebijakan para kawanan sehat. Rakyat adalah alasan Indonesia diakui sebagai
selaraskan pikiran dan sebarkan berita duka ini. Tenang, restu dan doa para yang masih setia bersama kita. Persetan dengan senja dan gas air mata. Kita sudah lama terluka. Bajikan! Kita berangkat dari cerita tanah Papua. Kekacauan di mana-mana. Media dan informasi diblokir. Katanya adalah sebuah solusi. Riau berperang melawan kabut asap. Kebodohan macam apa yang dipelihara oleh negara? Gagalnya revolusi, mental tidak sehat, kebijakan membawa petaka, maka melawan pilihan. Konspirasi para petinggi menjadi tak waras demi kebahagiaan. Kebijakan-kebijakan gila melahirkan ketidakberpihakan. Nilai-nilai manusia terasingkan. Uang menjadi penentu. Hakim-hakim menjadi robot, menggerakkan palu atas kesepakatan yang keliru. Rakyat tidak boleh diam. Kebiadaban ini wajib dirobohkan. Pasti ruang-ruang diskusi di televisi tak serius mengeksekusi wacana dan wacana, retorika dan logika setan bernarasi. Matikan saja televisi, mereka tak mampu beri solusi. Persetan dengan penjara, mari bergerak mengancam kebijakan yang tak wajar. Indonesia, semoga tak sampai tujuan. Pada hari Indonesia lahir, kudapati pendeta berhati ramah, rahib-rahib berwajah sumringah, ulama dan kiai pun hadir di dalam paket takbir yang megah. Di depan ruang persalinan, Garuda akan lahir. Masing-masing berdoa pada Tuhannya. Tak ada saling tuding, tak ada saling caci, tak ada saling sikut, bahkan tak ada saling bunuh. Yang ada hanya rasa gembira atas kelahiran Garuda. Ini Indonesia. Republik ini lahir bukan karena jasa saudaraku di ujung timur karena kekayaan alamnya. Bukan hanya karena saudaraku di Jawa dengan kerisnya. Bukan hanya rincongnya, batiknya, celuritnya, mandaunya, atau goloknya. Tapi karena darah yang sama-sama anir dan amis untuk Garuda. Untuk Indonesia. Saat Garuda masih balita, duduk begitu lucunya, begitu menggemaskan. Dahulu demi merawat Garuda, yang miskin menyumbang keringatnya, yang kaya menyumbang hartanya, ulama menyumbang doanya. Janda-janda menyumbang nyawa suami, anak-anak yatim menyumbangkan kepala bapak, bahkan pejabat hingga presiden mengorbankan gajinya. Semua demi tumbuh sehatnya Garuda agar mengangkasa, melanglang jagat raya, meneriakan bineka, menggetarkan dunia. Dan kini, saat Garuda menginjak usia renta, aduh, aku melihat anak cucu Garuda berbulan berebut warisan, seakan-akan menyumpahi besok pagi Garuda akan moksa. Aku melihat anak-anak pejabat memaksa bapaknya mengambil tanah anak yatim. Aku mendengar yang tak suka sholawat menghujat yang bersolawat. Aku mendengar yang mungkar teriak Allahu Akbar dan yang ma'ruf teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku jadi bingung ikut yang mana. Hingga kini, saat Garuda di usiaku, di sana sini aku dengar huru-hara. Di negeri ini aku dengar seorang guru dipenjarakan muridnya. Aku dengar istri jenderal menganiaya petugas negara. Aku dengar aparat bersenjata main mata di gudang-gudang negara. Aku dengar anak-anak bermata benih diperkosa. Aku dengar seorang ibu membuang bayinya karena malu tak ada bapaknya. Aku dengar hakim-hakim mulia dirusak wajahnya. Aku dengar para sarjana kehilangan moralnya. Aku dengar perempuan-perempuan bunting
Lihatlah dirimu, lihatlah istrimu, lihatlah anakmu. Mereka telah ditimang-timang oleh zaman yang brengsek. Maka akan lahir anak-anak yang brengsek, para sarjana-sarjana yang brengsek, hakim-hakim yang brengsek, dan bangsa-bangsa yang brengsek. Maka